Selamat datang di channel saya, guys. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Benedictus Gudian Fortis. Saya merupakan seorang student dari Universitas Katolik Santo Thomas, Sumatera Utara, Fakultas Filsafat. Di channel kali ini saya akan membahas tentang eksistensi seni perdalangan yang harus dipertahankan bagi manusia Jawa atau orang Jawa maupun kita sebagai warga negara Indonesia. Di Indonesia sendiri kita mengenal begitu banyak macam seni. Seni tari, seni lukis, maupun seni-seni lain. Dan di channel kali ini kita akan membahas tentang seni perdalangan. Sebelum itu, seni perdalangan dilatar belakangi oleh manusia Jawa. Karena seni perdalangan ini tidak jauh kaitannya dengan seni pewayangan. Kaitan antara seni pewayangan dan seni perdalangan ini merupakan unsur yang menjadi satu kesatuan dan tidak akan terpisahkan. Baik, kita akan membahas tentang manusia Jawa. Manusia Jawa sendiri memiliki 3 sikap yang perlu diperhatikan, guys. Yang pertama, sikap feodalistik, sikap keagamaan, dan sikap fatalistik. Kita akan membahas secara rinci mengenai sikap-sikap itu. Sikap pertama, sikap feodalistik manusia Jawa ialah menyangkut sistem sosial dari manusia Jawa. Dan hal ini diungkapkan dalam bahasa Jawa seperti ini harus didengar, guys. Sing sopo ngerti ing ponuju prasasta pangre westi, yang artinya barang siapa tahu bagaimana menuju hati seorang, bagaikan ia berpagar besi. Mungkin kata-kata ini jarang kita dengar. Saya juga sebagai orang Jawa sendiri juga sulit untuk mengungkapkan ini, karena saya dikatakan saya juga Jawa Dali atau tidak benar-benar tinggal di daerah Jawa, hanya sebagai keturunan Jawa. Jadi untuk memahami kata, untuk membacanya sulit bagi saya. Itulah sikap dari feodalistik. Kita maju ke sikap yang lain, sikap keagamaan. Sikap keagamaan manusia Jawa ialah mampu merealisasikan nilai batiniah maupun lahiriah dalam kehidupannya. Dari sikap keagamaan ini kita mengenal agama kejawen. Itu adalah agama asli yang ada dalam manusia Jawa. Dan itu pada zaman sekarang masih ada dan bisa dijumpai di daerah yang sikap kejawaannya masih kental dan masih dihidupi. Dan sikap yang terakhir ialah sikap fatalistik dari manusia Jawa. Sikap fatalistik ini terungkap dengan kalimat seperti ini: urip manungso pasti ing pangeran. Artinya, bagaimanapun baik manusia merancang hidupnya, kesudahannya Tuhanlah yang menentukan. Itulah 3 sikap yang menjadi karakter khas bagi manusia Jawa. Adapun korelasi antara seni pewayangan dan seni perdalangan. Seni pewayangan adalah seni yang diungkapkan melalui praktek atau peraga wayang. Wayang itu terbuat dari kulit yang dimainkan dengan tangan oleh seorang dalang. Peranan dalang dalam seni pewayangan memberi gambaran tentang kearifan lokal yang dimiliki oleh dirinya dan dibagikan melalui seni dalang tersebut, yakni seni pewayangan. Gambaran mengenai seni wayang memperlihatkan suatu bentuk lisan maupun tidak lisan. Bentuk lisan terungkap dari kata dan intonasi dalang dalam memainkan wayang tersebut.
Sedangkan seni tidak lisan terungkap melalui gerakan yang sangat-sangat indah yang dipraktekkan oleh Dalang dalam melakukan seni pewayangan. Oleh itu, kesenian perdalangan mampu menggambarkan bentuk-bentuk simbol dan nilai-nilai estetika yang bersifat otentik. Dan dalang sendiri juga harus juga belajar banyak untuk memenuhi alur cerita dalam seni pewayangan itu. Sebagai contoh, dalam adegan jejeran atau dalam adegan goro-goro yang diungkapkan dalang melalui seni pewayangan, sang dalang harus mampu menyampaikan pesan-pesan yang sangat bermakna bagi orang yang menontonnya. Pesan itu adalah pesan yang sungguh membangun nilai sikap hidup bagi manusia Jawa. Penyajian pesan pembangun terungkap dalam bentuk dialog, delegan ataupun humor yang diberikan sang dalang, dan tembang atau nyanyian yang dilakukan oleh sang sinden untuk mengiringi dalang dalam melakukan seni pewayangan tersebut. Dalam keseluruhan yang kompleks dari peran dalang sebagai komunikator pembangun, kita dapat melihat suatu gambaran yang begitu berharga bagi kehidupan kita. Seorang dalang dapat dikatakan sebagai arul falsafah yang memonitori atau yang mengatur masyarakat sehingga masyarakat termotivasi dengan pesan-pesan atau wejangan yang diberikan oleh seorang dalang. Adapun juga karakteristik khas dari karya seni perdalangan yang menjadi patokan utama dalam menentukan folklore. Folklore sendiri merupakan suatu kata yang memiliki arti sebagai kebudayaan kolektif yang terbesar dan diwariskan secara turun-temurun, secara kolektif, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik lisan maupun tidak lisan, dan terungkap dalam manusia Jawa. Oleh karena itu guys, adapun kaitannya antara seni pedalangan dengan dunia sekarang ini, karya seni pedalangan dapat dikatakan sudah terpengaruh dengan keadaan atau situasi yang masyarakat, dan oleh karena itu dalang harus bisa mengkolaborasi situasi sekarang ini dengan situasi yang ada dalam karya seni tersebut. Oleh itu, eksistensi yang dimiliki dalam kesenian perdalangan intinya tetap sama dan tidak berubah, yaitu memberikan suatu hal-hal baik agar dimengerti dan dipahami oleh semua masyarakat, sehingga nilai-nilai yang ada dalam diri masyarakat tersebut tidak pernah berubah dan tidak pernah tergantikan. Tetapi harus ingat guys, hal yang berubah dari kesenian perdalangan dapat merubah pengertian orang untuk memahami makna yang terkandung dalam seni perdalangan. Yang perlu diingat dari seni ini ialah mengenai eksistensi adalah keberadaan dari seni perdalangan dalam seni pewayangan itu tetaplah diterima secara baik oleh masyarakatnya. Sekian dari channel saya guys, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.